Iman secara bahasa berarti melakukan logika yang melahirkan sikap menerima al-kabinatu dan tunduk al-isyan, sedangkan secara istilah iman berarti membenarkan dalam hati, mengikrarkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Adapun yang dimaksud dengan iman kepada kitab Allah adalah membenarkan bahwa Allah mempunyai sikap yang diturunkan kepada Rasulnya. Setiap muslim wajib beriman kepada semua kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Iman secara ijma artinya meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab kepada Rasulnya. Beriman kitab Al-Quran berarti meyakini bahwa Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Iman kepada kitab terdahulu bukan berarti meyakini semua isi kandungan yang terdapat di dalamnya. Beriman kepada kitab terdahulu adalah hanya meyakini kandungan yang sesuai dengan Al-Quran saja. Kitab Allah yang disebut dalam Al-Quran dan hadis adalah Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Menghargai perbedaan dalam Al-Quran. Siswa yang budiman, tentu kalian sudah tahu bahwa iman kepada kita adalah iman yang ketiga dari iman yang keenam. Iman yang keenam. Allah menurunkan kitab sebagai petunjuk dan pedoman bagi manusia. Pengertian iman kepada kitab Allah. Iman secara bahasa berarti pengakuan al-iqra yang melahirkan sikap menerima, al-kafir dan tunduk. Sedangkan secara istilah adalah iman berarti membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Nama-nama kitab Allah. 1. Kitab Taurat adalah kitab yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Musa. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Suhuf dan Ibrahim, lembaran-lembaran yang diturunkan kepada Nabi Musa dan Ibrahim. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan wahyu Allah terakhir yang membawa kebenaran. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
berperan untuk wakil orang kafir yang membawa kebenaran, mencakup isi dan menyampaikan kitab suci. Dari kami sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tentang kitab Allah di dalam Al-Quran? Tadi sudah dijelaskan apa itu kitab Allah dan apa itu Al-Quran. Di sini bisa kamu perhatikan. Setelah yang kamu jelaskan tadi, ada yang namanya dalil iman kepada kitab-kitab Allah. Pertama, beriman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga, di mana kewajiban beriman atau mengimani kitab-kitab Allah telah dijelaskan dalam surat Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat 4. Di sini yang berbunyi bisa kita baca sama-sama. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yu'minun. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Yang mana artinya, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Berarti yang namanya kita percaya kepada kitab-kitab Allah, bahwa kita juga harus percaya bahwa akhirat itu juga akan datang. Dari yang telah kamu presentasikan, dari yang telah kamu bahas tadi, berarti kamu sudah paham apa itu kitab-kitab Allah, kitab-kitab Rasul penerimanya ada 4. Kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya juga memberikan nama-nama kitab tersebut. Keempat itu. Kemudian di sini ada lagi yang tadi apa aja yang dapat kamu ambil? Kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Dan yang terakhir ada Al-Quran. Sudah paham semua itu? Sudah. Ada yang berapa ingin dipertanyakan? Tadi dari kamu pelajari ada di sana kitab Taurat yang mana diturunkan kepada Nabi Musa. Yang pertama, kewajiban meyakini keesaan Allah. Kemudian larangan menyembah berhala. Kemudian larangan menyebut nama-nama Allah dengan sia-sia, larangan berzina, dan larangan mencuri. Semua itu terdapat pada kitab Taurat. Sampai di sana ada yang ingin dipertanyakan? Kemudian tadi ada yang kamu bahas tentang kitab dan suhuf, tahu perbedaannya? Sudah tahu apa itu perbedaannya? Beberapa kitab yang diturunkan kepada Allah, 104 kitab, antara lain 50 suhuf diwahyukan kepada Nabi Syis, 30 suhuf diwahyukan kepada Nabi Ibrahim, 10 suhuf diwahyukan kepada Nabi Musa, dan 4 kitab diwahyukan kepada Nabi Musa dan Nabi Daud, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Di sini bisa kamu lihat, nak, perbedaan, di mana ada perbedaan antara kitab dan suhuf, di mana perbedaannya kalau wujud kalau kitab dibukukan, kalau suhuf di lembaran. Kemudian kelengkapan, kalau di kitab itu lebih lengkap, kalau di suhuf kurang lengkap. Ini adalah perbedaannya ya. Masa berlalu panjang kalau di kitab, pendek kalau di suhuf. Kewajiban menyampaikan, kalau kitab itu wajib disampaikan, kalau suhuf itu tidak diwajibkan. Sampai di sana paham? Paham? Oke, berarti sudah paham ya dari penjelasan yang Ibu sampaikan tadi. Oke. Pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang cara mencintai Al-Quran, cara membangun hubungan dengan
kewajiban. Baik, sampai di sini dulu pelajaran kita pada siang hari ini. Apabila